Tapi enggak semua itu politik. Kenapa? Supaya mata kita melek. Mata kita melek, saudara. Nah, kalau mata kita enggak melek, gereja Tuhan nih saya lihat ini. Saya lihat beberapa, wah ada seminar akhir zaman lagi. Ini nubuatan, ya. Aduh kok dihubunginnya ke sana sih. Ada deru perang, Matius 24 berikutnya. Tanda-tanda Yesus akan datang kedua kali. Ya perang itu dari dulu. Sangka enggak? Perang itu dari dulu, betul enggak? Ya udah lama kan, Irak-Iran dulu perang kan. Itu kan cukup lama. Ukraina sama Rusia cukup lama saudara. Ya, dihubung-hubungkan Yesus akan datang. Bukan itu. Saudara. Jadi dibikin-bikin rohani gitu. Enggak. Saudara. Tapi mau melekkan mata kita, inilah hidup kita Bapak Ibu. Dunia ini semuanya penuh sandiwara, dunia ini semuanya penuh pakai topeng. Betul gak? Medsos-medsos yang kita lihat itu ngayal gak? Ngayal semua saudara. Ya ngayal semua karena semua pakai topeng. Wah gitu, wih cewek ini cantik loh. Tahu-tahu lihat aslinya, kok beda amat. Kenapa? Pakai filter. Pakai aplikasinya saudara. Gitu kan. Kita udah terkagum dulu kan. Ya, tahu-tahu nenek-nenek. Wih wajahnya kayak remaja. Tahu-tahu udah nenek-nenek saudara. Karena apa? Enggak mau mengakui tua. Makanya orang oplas sekarang. Kenapa? Karena dunia ini penuh dengan sandiwara. Kenapa itu terjadi Bapak Ibu? Dasarnya. Kenapa dunia ini penuh sandiwara dan banyak orang Kristen juga bersandiwara akhirnya hidup tidak apa adanya. Hari ini saya kasih tema khotbah saya, buka topeng hidupmu. Kita mesti buka topeng hidup kita. Saudara. Kalau enggak, kita akan meleset terus ikut Tuhannya. Kenapa? Karena kita tidak hidup apa adanya. Mengapa ini terjadi? Karena dimulainya dari Taman Eden. Tuhan bilang sama Adam sebelum ada Hawa. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan, betul kan? Yang satu cuma gak boleh. Apa itu Abigail yang satu? Pohon apa yang gak boleh? Pohon pengetahuan baik dan jahat. Tuhan ngomong sama Adam kan, Hawanya belum ada. Tapi ketika Hawanya ada saudara, kira-kira nih menurut saudara, Adam cerita gak sama Hawa? Cerita gak? Nih, wah sebelum lu ada, Babe ngomong gini, semua pohon dalam taman kita boleh makan. Yang satu itu yang di tengah-tengah taman, jangan ya. Kira-kira ngomong gak? Kalau suami istri. Hah? Handphone belum ada? Anak belum ada, ngomong sama siapa ayo? Ngomong sama kucing? Sama anjing? Kan kagak, kan ngomong sama istri. Berarti Hawa tahu dong, Hawa dengar kan? Makanya iblis jebaknya, iblis tipunya bukan Adam dulu. Siapa? Hawa dulu. Dia gak goda Adam kan? Karena Adam dengar langsung dari Tuhan, dia godanya Hawa. Hawa ketika lihat pohon itu, wow, indah ini, menarik hati. Dia ambil kan. Oke, dia kasih sama suaminya. Jadi Adamnya di mana waktu Hawa makan buah? Sebelahnya. Perhatikan ya. So dia bilang, Pak Adamnya lagi jalan-jalan ke mall. Atau Adam lagi ngurus ladangnya. Jadi dia nggak tahu tuh Hawa. Enggak, dia ada di sebelahnya. Padahal yang tahu duluan dia. Tapi kok dia nggak berbuat apa-apa? Perhatikan suami-suami. Perhatikan pria-pria. Lihat ya. Semua yang terjadi di keluargamu, tanggung jawab engkau. Tanggung jawab engkau. Tanggung jawab engkau. Ya, yang laki-laki. Kau mesti berdiri. Makanya keluarga banyak hancur ketika apa? Ketika laki-laki tidak berdiri sebagai laki-laki. Lembek, lemes, enggak bulat hatinya, enggak berani ambil keputusan, saudara, enggak bisa. Boleh diskusi sama istri, boleh. Tapi yuk sebagai suami, sebagai kepala kita ambil keputusan. Adam yang harus ambil keputusan. Adam harusnya ketika Hawa lihat buah itu aja Adam udah bilang, ingat ya, Babe kita udah bilang jangan makan loh. Jangan. Sekalipun Hawa bilang, cuma lihat-lihat aja kopi. Kan gak apa-apa Pi, cuma lihat-lihat aja. Ini lagi lihat-lihat yang apa, yang nge-live. Enggak beli deh Pi, percaya deh Pi. Tahu-taunya besok, Shopee.
Buka pagar 10 kali. Namanya siapa? Pak Rut. Pak Rut. Parut. Ya udah parut ayo. Tapi saya tahu istri saya beli apa. Cuman ini satu contoh aja. Pak Rut. Ya, Bapak namanya Rut ya, Pak Rut ya. Ya udah. Enggak kenal juga sama kurirnya. Pak Rut. Ayo. Kalau kita enggak tegur, enggak bisa. Habis Pak, kalau ditegur nanti dia ngambek. Ah ini nih. Banyak suami takut istrinya ngambek. Kalau istrinya ngambek kan malamnya tidurnya nggak enak. Tuh. Adam masih punya kebutuhan akan Hawa. Ini yang membuat Adam nggak tegas. Ya, Adam itu nggak punya kebutuhan dengan Hawa. Adam itu bisa hidup tanpa Hawa. Ya. Harusnya Hawa tuh nggak ada. Kasih tahu pria-pria sama wanita, harusnya kamu nggak ada. Bilang Ji. Jangan Pak, pulang kita berantem nih. Enggak, harusnya Hawa tuh enggak ada. Kalau Hawa ada, diciptakannya sama-sama dong. Setuju enggak? Apa tersinggung? Bapak pro pria sih. Bukan, itu kebenarannya. Hawa tuh harusnya enggak ada. Cuman gara-gara Adam kasih nama binatang, dia cari gak ada yang sepadan. Sama gajah kegedean, sama kucing kekecilan. Gak ada yang sepadan nih. Ada niat kan. Ya Tuhan tahu isi hatinya. Ayo Adam gue bikin lu tidur. Tidur nyenyak lagi. Operasi pertama tanpa anestesi. Muncul kan Hawa. Sampai Adam berkata apa? Oh nanti Felix hari Sabtu ini akan berkata. Saya jangan bocorkan dulu, jangan. Ini rahasia ya Krismaya. Keren kan? Karena Adamnya gak bertindak. Ya pria-pria saya sadar sekali. Apa yang terjadi ketika anak saya selalu bilang, Tuhan ada apa yang gak beres dalam hidup saya. Bukan menuduh diri, tapi kita koreksi diri. Beda loh menuduh diri sama koreksi diri. Saya sadar banget. Apalagi Joel, saya lihat 75% apa yang terjadi dalam hidup dia, itu saya. Diem, tapi kalau udah marah, handphone dibanting. Puh. Belum lunas, nggak pikirin, udah pecah dulu. Tapi diem. Kalau saya lihat di hari ini bisa terjadi seperti ini, Tuhan yang kerjakan. Nggak ada andil saya. Nggak ada andil saya. Kalau Tuhan bisa ubah saya aja yang pendiam ini saudara. Ya, saya ini kan pendiam, malas ngomong saudara. Tapi kalau bisa ngomong seperti ini sebuah anugerah. Tuhan yang mengubah. Perhatikan. Hawa ambil. Habis ambil dia makan kan. Habis dia makan dia kasih suaminya. Perhatikan. Suaminya juga makan. Lihat. Ini pria-pria. Ketika seorang pria tidak berdiri saudara. Dia tidak pas dengan Kristus. Sebagai Adam terakhir saudara. Dia gak menyatu ya dengan Adam terakhir. Pasti meleset. Keluargamu nggak tahu kemana arahnya saudara. Anak-anakmu nggak tahu nanti arahnya kemana. Apalagi anak-anak sekarang saudara. Waduh ngurusnya susah sekali. Betul nggak? Ngurus cucu lebih susah lagi. Betul nggak Opung? Iya kan? Itu kesalahan dari orang tuanya. Anak dari kecil udah kasih handphone. Anak dari kecil udah kasih iPad. Itu persoalannya. Supaya apa? Supaya diem. Lagi makan aja dia lihat iPad. Itu loh yang membuat matanya rusak, pikirannya juga rusak, saudara ngayal terus. Ketika mereka makan, Alkitab kata mereka matanya terbuka. Mata apa? Mata imajinasinya. Bukan mata ini. Terbuka. Bisa membedakan mana dosa, mana tidak. Bisa membedakan mana baik, mana jahat. Padahal sama-sama dari setan. Itu kan kita masuknya. Setelah itu saudara, mereka langsung ambil daun pohon ara. Untuk apa? Bikin cawat menutupi ketelanjangan mereka. Inilah yang namanya topeng. Kita masih ikutin. Dengan topeng yang berbeda tentu. Bukan daun pohon ara lagi menutup ketelanjangan kita. Menutup dosa kita bukan. Tapi kita pakai topeng-topeng yang lain. Nanti saya akan buka kan topeng-topeng itu.
Supaya apa? Hari ini kita buang itu semua saudara. Supaya kita bisa menikmati full kasih cinta Yesus buat kita semua. Pujian yang Benyamin naikkan buat kita itu kan luar biasa banget semuanya kan. Betul gak? Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari, bertidat menari. Ya, Daud pulang bisa bawa tabut perjanjian saudara. Wah, Alkitab katakan dia menari, dia telanjang. Sampai istrinya lihat, bikin malu saya ya. Istrinya jadi mandul seumur hidup. Gara-gara ngatain suaminya yang gila sama Tuhan. Itu orang gila kan. Raja loh posisinya, tapi dia gak malu. Kalau terjemahan sederhana dikatakan, dia menari sekuat tenaga, segenap hati. Kenapa? Ini Tuhan yang kucintai. Daud itu saudara, rekan jejaknya gak ada yang bagus kok. Kacau semua. Tapi kenapa Tuhan Yesus tidak malu berkata, Yesus anak Daud. Kok gak malu? Coba. Kenapa? Karena dilihat hatinya Daud.